Balik lagi di konten Podman Podcast Management. Di sebelah saya sudah ada narasumber. Beliau ini dosen bisnis digital. Boleh perkenalkan diri Bu, namanya? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ika Menarianti, SKMkom. Bisa dipanggil Ika, bisa dipanggil Rian. Saya Kaprodi Bisnis Digital kebetulan, dan saya di UGRI sendiri kira-kira udah 9 tahun. Saya tinggalnya di depan Java Mall, rumah saya dekat situ. Oh, deket ya Bu? Deket, lebih deket lagi kalau di peta. Oh iya. Cuma berapa senti doang ya. Iya. Tadi kan di UGRI sudah 9 tahun. Iya. Bu. Sebelum jadi Kaprodi jadi apa Bu? Sebelumnya saya dosen di Pendidikan Teknologi Informasi, kebetulan juga saya Sekprodi sebelum ini. Jadi saya di sana Sekprodi, belum selesai tugas saya jadi Sekprodi, saya diminta untuk membangun program studi baru ini, kebetulan adalah bisnis digital. Jadi saya berpindah dari MIPA ke FEB, begitu. Pindah jurusan ya Bu? Pindah jurusan. Bu Ika dulu S1-nya di mana Bu? Kalau S1-nya saya di Solo, jurusannya sama Teknik Informatika, S2-nya di Udinus di Teknik Informatika juga. Berarti Bu Ika bisa ngoding-ngoding gitu Bu? Ya, coding alhamdulillah. Yang nggak bisa sebenarnya kalau desain. Orang coding itu kalau disuruh desain tuh stres. Desain UI UX itu Bu? Bukan, Apa? kayak flyer, brosur. Oh, desain grafis. Ah, itu saya udah panik duluan kalau itu ya, kalau misalnya Emang cuman disuruh itu juga Bu? enggak, ya kan kalau orang program itu kan lebih ke ini ya, coding ya. Kalau dikasih coding sih seneng-seneng aja, tapi kalau disuruh kan desain, mikir konsepnya itu sehari 2 hari nggak temu. Ini mau dikasih warna apa, Oh, iya, nabrak benar. apa, nggak susah gitu ya. Mm-hmm. Jadi memang kalau desain memang kelemahan dari orang komputer itu adalah kelemahannya di desain sebenarnya. Jadi kalau teman-teman bilang kok semua orang IT harusnya bisa desain, tidak, salah besar. Salah gitu ya. Kalau Bu Ika kan sekarang jadi Kaprodi Bisnis Digital. Lah, teman-teman pengen tahu nih, bisnis digital sendiri itu apa sih Bu? Oke, jadi prodi bisnis digital ini sebenarnya adalah prodi terapan ya. Jadi bidang keilmuannya ini istilahnya gado-gado gitu ya. Jadi bisnis digital ini diilhami dari keinginan Pak Jokowi pada saat itu untuk merubah. Oh, manajemen tuh sudah ilmu lama, ekonomi itu sudah ilmu lama. Ada nggak sih yang saat ini keilmuan yang bisa diteruskan sampai nanti, apalagi sekarang kan semuanya digital, ditambah pada saat itu kan pandemi ya, semua dipaksa sedemikian rupa untuk digital ya kan, semua pembelajaran jadi digital ya, ini kan dipaksa sedemikian rupa. Makanya bisnis digital ini sebenarnya bidang keilmuannya itu ada ekonomi iya, manajemen iya, komunikasi hukum ya iya, informatika pasti. Jadi memang ini adalah prodi terapan, jadi ilmunya ya kok nanti ada mata kuliahnya manajemen ekonomi iya, hukum hayu, semuanya campuran. Makanya disebut Paket dengan lengkap. kita bicara dengan saya bilangnya gado-gado ya, apalagi kita kan sini bisnis digital, jadi lebih ke bisnis dan teknologinya seperti apa gitu. Keren. Kemudian kalau Masnya sendiri Bu, belajar apa aja sih di bisnis digital? Kalau kita bicara mata kuliahnya di bisnis digital, otomatis ya karena kita bicara manajemen, semester 1 itu semua pengantar yang ada di manajemen kita pelajari ya, pengantar manajemen, ilmu ekonomi, bisnis, matematika, akuntansi dasar semester 1. Naik ke semester 2 kita sudah pengembangan bisnis model analis, UKM bisnis, entrepreneur, algoritma, sudah web design, web programming, nanti lanjut ke digital marketing ya kan, nanti kita bicara tentang startup, business enterprise, business intelligence, ada juga artificial, data mining, big data, machine learning. Jadi memang di bisnis digital tuh semua materi itu kita pilihkan untuk membantu teman-teman nanti lulusannya untuk sesuai dengan permintaan perusahaan, permintaan zaman yang akan datang. Kan ini masih semester 1 misalnya, nggak usah nunggu 4 tahun lulus deh, 2 tahun lagi udah bisa cari kerja. Karena memang kita memang mendesain kurikulum itu disesuaikan dengan nggak harus kita nunggu lulus kuliah, tapi dalam perjalanannya kita bisa
menerapkan ilmu kita di pekerjaan begitu. Apalagi kan sekarang kan semuanya serba digital ya Bu. Betul, apalagi tuh ya sekarang kan semuanya kan digital nih, apa-apa digital. Nah maka itu yang namanya bisnis digital itu kan dia lebih relevan dan paling bermanfaat lah Iya. untuk kedepannya gitu loh maksud saya. Oke. Ya, Bu, tadi ada belajar algoritma. Itu belajarnya seperti apa sih, Bu? Algoritma dan dasar-dasar pemrograman ini mata kuliahnya kami mengajarkan Python. Ya, Berarti Python. coding, Bu. Coding ya, kita coding. Karena apa? Kalau teman-teman bisa Google ya, di googling namanya The Future World Economy Job. Itu 10 emerging job yang paling dicari. Nomor 1 adalah data analis dan data scientist. Kita bicara data analis di perusahaan sekarang, semua perusahaan bicara mengenai pencarian data menggunakan Python. Orang yang baru lulus aja gajinya gede tuh, yang bisa Python. Nah, algoritma ini coding kita bicara mungkin masih dasar ya konsepnya. Nanti di adjust-nya, di approve-nya nanti ketika teman-teman belajar mengenai big data, data mining, machine learning. Nah, di situ tuh teman-teman nanti diajarkan bagaimana menjadi digital business analyst. Nah, untuk membantu proses nanti kalau ada keluar Anda bisa jadi konsultan, project manager. Nah, jadi apa ya istilahnya dia yang analisis semua kebutuhan perusahaan. Gitu. Jadi memang yang saat ini dicari itu di semua job pekerjaan nomor 1 tuh data analis dan data scientist. Nah makanya itu kenapa algoritmanya di sini kita ajarkan Python. Udah mulai pusing ya? Banyak juga agak ya. nangkep tapi saya. Iya. Okay. Berarti peluang kerjanya banyak ya Bu. Banyak, mau jadi data analis bisa, data scientist bisa, web developer bisa, mobile developer bisa, manager, konsultan, project manager, startup, digital marketing, terus kita bicara Angkut dengan semuanya. marketplace, semua bisa masuk. Jadi memang peluang kerjanya banyak, apalagi kalau kita bicara ini ya. Di perusahaan itu banyak banget user yang mungkin teman-teman tidak dengar ya, ada user di bagian basis data, user di bagian sosial media, itu kan banyak kan. Nah ini kita ngambil peluangnya di sana, jadi terbuka sangat luas sekali yang namanya bisnis digital ini. Bukan hanya kita main sosial media, yuk TikTok, IG gitu, enggak, tapi bagaimana mengelola di sana, kemudian membawa brand sebuah perusahaan itu yang akan menjadi keuntungan bagi perusahaan kalau punya pekerja dari bisnis digital. Sangat menjanjikan ya. Sangat kayaknya. menjanjikan sebenarnya ya. Ini buat adik-adik lulusan SMA yang mau bingung cari jurusan apa, mending gabung di bisnis digital aja. Ya mau boleh lah ya, masuk aja fakultas ekonomi bisnis, boleh manajemen. Tapi kalau teman-teman lebih mau Lebih keren. lebih approach dengan keilmuannya, silakan ambil bisnis digital ya, karena memang tidak jauh berbeda antara manajemen sama bisnis digital. Yang membedakan ya cuman tadi ada manajemen tapi ditampol dengan informatika, jadi yang namanya apa ya, keahliannya kan jadi lebih gitu loh. Itu sih Teknologinya masuk banget gitu. masuk lah, nggak mungkin nggak. Jadi kita nggak mungkin pakai ya, mohon maaf ya, kalau lab ya kan biasa paling ya kita kalau di manajemen kan apa ya, Aplikom ya kan, Ya, digital marketing, digital marketing, e-commerce. Nah ini kita kan cuma 3 bagian ini. Nah di tempat kami ya 3 bagian ini adalah sebagian kecil. Kita bicara mengenai database, kita bicara mobile programming, kita ngejas atau membuat desain web. Nah ini kan bukan hanya satu sisi kan, dari satu whole keilmuan yang bisa diterapkan dan bisa membantu teman-teman nanti kalau untuk nyari pekerjaan di luar seperti itu. Atau kalau mau startup itu kan biasanya nyiptain perusahaan sendiri ya kan. Nah udah tuh kan udah bisa bikin web, nggak perlu lagi tuh jalan-jalan mau cari orang yang bikin web ya kayak WordPress misalnya kan. Nah yuk cari sendiri, desain sendiri dengan bentuk template atau framework yang lebih baik lah gitu. Kalau WordPress kan WordPress kan begitu ya bentuknya, flat. Nah kan gitu. Tapi kan kalau yang web design yang lain kan bisa diolah sendiri gitu. Kemudian buat Bu Ika sendiri, harapan untuk prodi bisnis digitalnya ke depannya seperti apa Bu? Harapan dari saya untuk bisnis digital yang pertama adalah diakui ya. Keberadaan bisnis digital itu harusnya diakui karena memang
relevan dan bermanfaat, jadi dapat berkontribusi dalam segala hal ya, apalagi kita bicara dengan misi dari UGRIS, yaitu mengadakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan juga peneladanan. Jadi maksudnya adalah bisnis digital yang kami berikan itu bisa mencakup keempat hal tersebut. Kemudian selain berkontribusi, ya memang kita lebih pengennya berperan aktif dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat itu sih. Apalagi Mas? Ngantuk aku kayak dengerin kuliah. Aduh, Kayak berasa lagi kuliah ya? terus saya jadi Berasa dosen jadi ya. kuliah. Padahal kalau saya ngajar Kayak kayak begini ya. Kayak lagi kelas ya? Kalau bisnis digital itu lulusannya titelnya apa, Bu? SBD. SBD, Sarjana Bisnis. Sarjana bisnis ya. Kalau kita kan SM ya? Iya. Nah, SM. Jadi memang kalau kan SBD. kalau sarjana ekonomi kan sarjana ekonomi, Iya. manajemen sarjana manajemen. Kita punya titel baru ya teman-teman. SBD. Kita tidak masuk ke ranah manajemen, jadi kita punyanya sarjana bisnis digital. Jadi memang agak keren kan kalau wah kita beda nih. Beda dong ya. Sarjana saya beda dengan Anda gitu. Jadi agak keren dikit lah ya. Saya mau tanya, Bu. Apa? Pas ngajar itu pernah nemu mahasiswa yang diem nggak, Bu? Mahasiswa yang diem pasti ya. Diem ini kalau ketemu mahasiswa diem itu kan bikin pusing ya. Iya. Ditanya diem, disuruh jawab diem gitu. Memang agak PR kalau di situ ya. Tapi kalau di kelas saya memang kalau mahasiswa diem itu saya ada triknya. Gimana, Bu? Kalau dia yang diem, saya yang diem. Anda harus ngomong. Jadi Diem-dieman. harus ada interaksi. Jadi memang saya minta beberapa mahasiswa saya yang kayaknya mungkin kepercayaan dirinya kurang. Jadi sampai pernah gini. Kamu setidaknya seminggu ini harus ketemu sama Bu Ika, ngomong di depan Bu Ika, kemudian ceritakan apa yang kamu kerjakan hari ini. Sehingga kamu harus berani. Jadi gini kan, sayangnya adalah ketika kita masuk ke dunia kayak sebenarnya bisnis digital ya, kemudian public speaking kita kurang kan sayang. Iya. Karena kalau kita jadi konsultan, yang dijual kan omongan. Iya. Iya kan? Betul. Kalau kita mau melamar kerja yang dilihat adalah cara kita berbicara, cara attitude kita. Tapi kalau misalnya kita diem, gimana? Makanya Bika minta nih mahasiswanya, kamu datang ke Bika, sini ngomong, kamu nggak, ya padahal ya mulai dari yang duduknya begini gitu ada gitu, sampai ya ampun aku nggak makan kamu loh. Jadi lama-lama juga udah mulai, kemudian saya seringnya lebih mendengarkan mahasiswa curhat sebenarnya. Jadi saya kalau misalnya, Bu saya kok gini, langsung saya telepon ngoponang, jadi gitu. Jadi ini Bu gini guys. Maksudnya ketika dia mulai berbicara dan nyaman dengan sesuatu kan, setidaknya kepercayaan diri seorang mahasiswa itu ada. Yang sering terjadi adalah ketika mahasiswa itu diam, temannya kan juga jadinya halah, paling menengan, ya kan? Iya. Itu yang membuat dia semakin diem. Akhirnya dia ya udah nggak ada lagi teman yang mau ngajak ngobrol, dia juga nggak berkembang. Makanya itu saya selalu memperhatikan, oh ini anaknya diem nih, oh nanti ke belakang Bika ngopo, ada masalah apa. Jadi alhamdulillah hampir mahasiswanya bukan di sini aja ya, sebelumnya juga mau masalah percintaan, orang tua, keuangan, tahu saya. Jadi deket banget sama Ya, mahasiswa-mahasiswanya, Bu. betul. Ngapain kita jauh dari mahasiswa ya Kayak kan? bestie ya Bu? Iya, bestie dong. Nggak gini ya, maksudnya gini ya. Kalau mungkin di zaman saya, perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa itu kan ada gap ya. Oh, dosen itu memang perlu diwakan gitu. Tapi kalau kita masuk ke zaman milenial sekarang, mahasiswa kalau didoktrin seperti itu apa pernah bisa masuk ilmunya? Ya nggak bisa. Orangnya adalah mahasiswa malah kalah, dosen lagi ngomong males gitu. Ya kan? Betul nggak? Bener kan, males sih banget sih. Udah gitu dosennya jutek, marah-marah, mana materinya panjang kali lebar, ya Allah. kayak seminar. Nah, itu kan berarti udah, kalau kita di kelas aja secara psikologis menit ke 31 tuh mahasiswa udah nggak mau dengar. Iya kan? Iya. Apalagi kita dengan konteks bahwa saya dosen dong, Anda harus menghargai saya. No, nggak bisa seperti itu. Maka kita harus berubah bahwa dosen ini kita dengan mahasiswa kayak partner kerja.
Jadi namanya partner kerja ya kita harus ada bicara, ada pembicaraan, ada masalah harus diselesaikan bareng-bareng. Nah itu yang konsep yang akan kami bawa di bisnis digital. Kebetulan kan dosen di bisnis digital tuh yang paling tua saya ya, mohon maaf. Jadi yang lain-lain masih muda-muda. Jadi otomatis mungkin cara berpikirnya hampir sama dengan mahasiswa lulusan ini. Jadi karena memang kalau kita bicara milenial kita nggak bisa dong mendoktrin kamu orang nggak akan dengar. Tapi oh gimana? Kamu mau apa? Ya kan enak. Yeah. Dan kita bicara dengan mahasiswa saya pikir ya tidak ada salahnya gitu. Karena apa ya sebuah prodi itu besar bukan hanya karena dosennya. Ada peran mahasiswa di sana. Nah, untuk membesarkan mahasiswa bukan dengan kita ngejas atau kita harus mendoktrin, tapi kita bicarakan sama-sama berkembang baik dosen maupun mahasiswanya. Ya. Ya. Oke. Terlalu banyak bicara ya, mohon maaf. Gak apa-apa. Gak apa-apa Bu. Podcast emang harus panjang Ya, podcast harus panjang ya, banyak bicara ya. Untung saya banyak ngomong ya. Kita jadi cuma dengerin aja. Sebenarnya saya lebih senang dipanggil Rian sebenarnya daripada Ika. Soalnya kalau Ika kan sama dengan kaprodi kalian Oh kan. iya. Kok bisa sama gitu ya Bu? Iya. Jadi memang kalau di bisnis digital sama manajemen tuh kebetulan ada 2 dosen yang namanya sama. Iya. Kaprodinya sama Ika. Dosennya sama-sama namanya Ratih. Yang Ratih ini sama-sama orang Kudus. Aduh. Di bisnis digital juga Ada Bu Ratih. Double ya Bu. Aduh, double. Makanya kalau saya sih senangnya dipanggilnya Rian. Bu Rian gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Rian telah Makasih Bu. Thank you. telah mau diundang ke podcast manajemen Saya hari makasih. ini. Mau main di kesini. episode kali Saya ini. makasih. Jangan bosen-bosen Bu. Besok lagi diundang ya. Ya. Siap Bu. Iya Bu. Oke, segitu saja podcast hari ini, episode kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Bye bye. Bye bye. See you. See you.